Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Datang, percaya kepada Yesus, tidak akan lapar dan haus lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah para rasul pada bacaan pertama mengisahkan tentang masa-masa sulit yang dialami gereja perdana. Jemaat Yerusalem sedang dilanda penganiayaan yang hebat setelah kematian Stefanus. Tetapi apa yang terjadi? Kabar baik tentang Yesus malah semakin tersebar. Filipus, seorang rasul yang setia, berani pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Dan hasilnya luar biasa. Banyak orang yang mendengar dan percaya pada kabar baik itu. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan pernah berpikir bahwa kesulitan atau penganiayaan akan menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan justru sering memakai masa-masa yang penuh tantangan untuk menyebarkan kasih-Nya dengan cara yang tak terduga. Di tengah-tengah kesulitan, Filipus tetap setia untuk memberitakan Injil, dan melalui keberaniannya, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan memanggil kita untuk tetap menjadi saksinya, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Jika Tuhan bisa memakai Filipus, Dia juga bisa memakai kita. Mazmur 66 mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang kita alami hari ini, baik suka maupun duka, kita diajak untuk tetap memuji Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala kebaikan dalam hidup kita. Kadang kita merasa lelah dan frustasi karena masalah hidup yang datang bertubi-tubi. Tetapi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan dalam segala keadaan, kita membuka hati kita untuk menerimanya, memperbarui hidup kita. Injil Yohanes hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang datang dari surga. "Aku adalah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan sejati yang memuaskan segala kebutuhan kita, baik fisik ataupun rohani. Seringkali kita mencari kepuasan di tempat yang salah, seperti kepuasan dalam materi, dalam kesuksesan, dalam hubungan yang tidak sehat. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kita kepuasan yang sejati. Hanya dalam Dia kita menemukan kedamaian yang kekal, yang tidak tergantung pada keadaan dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, roti hidup, dan biarkan Dia memenuhi setiap kekosongan dalam hidup kita. Dalam Dia, kita menemukan hidup yang benar-benar berarti. Jadi dalam perjalanan hidup ini, janganlah pernah menyerah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala hal, dan kami akan terus memuji-Mu untuk kemuliaan-Mu sepanjang hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.